Shalom, saudaraku, kita masuk Abam episode 798. Yuk mulai, mari Pak. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria ini sepertinya, berusia 55 tahun, menikah. Shalom Pak Eras, saya sangat terberkati dengan pengajaran dan pemahaman baru tentang Logos. Saat masih di Jakarta, saya beribadah di GSKI Gajah Mada. Saat ini saya domisili di Ambon dan keluarga masih di Jogja, karena anak-anak masih menyelesaikan sekolah di Jogja. Saya pernah kirim ke Abam untuk membuka House of Truth di Ambon, tetapi karena saya pendatang baru, jadi saya masih kesulitan untuk mengajak kumpul yang menerima dan memahami pengajaran Bapak. Latar belakang saya profesional. Sebelum menetapkan berangkat ke Ambon, kami bergumul, apa maksud Tuhan? Karena kami harus berpisah dengan keluarga untuk sementara. Pergumulan semakin serius saat saya harus isolasi mandiri karena COVID, di mana seharusnya saya sudah dijadwalkan untuk terbang ke Ambon. Saat ini sudah berjalan tahun ketiga dan saya terus ikut ibadah online GSKI Rehoboth. Saya terbeban untuk menyebarkan pengajaran Hidup Kudus, pengajaran Hidup Kudus LP3 dan hidup bertanggung jawab seperti yang Bapak ajarkan bagi warga Ambon. Mungkin itu jawaban doa yang Tuhan jawab dari pergumulan saya selama ini. Dari siaran Abam, saya ingat beberapa warga Ambon yang bertanya di Abam. Jika diperkenankan, saya boleh mendapat nomor kontak penanya Abam dari Ambon tersebut. Supaya sedikit demi sedikit saya bisa ajak kumpul untuk bersama-sama mendengar pengajaran dari Truth ID dan kami bisa saling menguatkan. Seperti layaknya franchise, saya minta izin membuka cabang di Ambon dengan arahan dan tuntunan franchisor langsung dari pusat Jakarta. Dimulai dari kumpulan kecil, saya tidak ada latar belakang sekolah teologi, hanya punya tekad dan kerinduan menyebarkan kebenaran yang benar-benar di sisa waktu ini. Beta janji, ini sambil nyanyi Pak ya, beta janji, beta jaga begitu. Tetap semangat ya Pak, mengembang, mengepak terbang. Ini lagu yang mana ya, Beta Janji? Nggak tahu ada gambar lagunya seperti lagi Oke. nyanyi gitu. Alamat yang di Ambon tolong diberikan ya, Ya. cari ya. Salut Anda masih setia, sementara orang membuli, ya, terus mengata-ngatai sesat, tetapi Anda tahu bahwa itu kebenaran yang mengubah. Puji Tuhan. Kami akan mendukung kalau Anda membuka hot di situ. Kami akan mendukung. Ya. Apa yang kami bisa lakukan, kami lakukan, nanti dihubungi saja pria ini. Saya merasa Bapak ini rendah hati ya. Rendah hati, hatinya juga lembut ya. Hatinya lembut. Anda orang yang Tuhan beri nurani yang baik, makanya Tuhan beri kepekaan untuk membedakan dusta dan kebenaran. Ya, terus bersama kami sampai di langit baru, bumi baru. We love you. Amin. Baik, berikutnya Pak dari seorang wanita 34 tahun menikah di daerah Klaten. Ya. Shalom Pak Eras dan tim, salam sehat untuk semua ya Pak. Ya Pak Erastus. Mohon maaf sebelumnya, boleh tidak untuk tim Rehoboth Musik bisa kasih lebih banyak lagu buat karaoke di YouTube channel Rehoboth Musik. Itu di playlist ada 12 lagu versi karaoke. Kayaknya kalau ditambahi lebih asik dan seru Pak. Ini bagus ini. Sebenarnya ada beberapa YouTube channel yang bikin versi karaoke lagu-lagu Pak Erastus. Tapi harus cari berdasarkan judul lagu. Masalahnya kadang-kadang tahu lirik lagunya, tapi judul lagunya nggak tahu gitu Pak. Lagu Pak Eras kan banyak. Ya. Bapak kan suka nyanyi di tengah khotbah, bagian refrennya aja. Kalau saya baru dengar belum tahu lagunya. Itu saya cari Pak. Kalau dapat liriknya saya baru belajar nyanyi. Saya dan suami suka mengisi waktu pas lagi capek kerja, capek sama anak-anak, nyanyi-nyanyi lagu Pak Eras, walaupun suara pas-pasan aja, hehehe. Maaf ya Pak, kalau ini bukan pertanyaan, tapi lebih kemasukan ya Pak. Terima kasih semua buat timnya Pak Erastus di belakang layar. Oke. You are part of our life. You are our family. Ya, kamu keluargaku. Kami akan serius memperhatikan masukan ini, karena ini akan menjadi media juga untuk membangun iman. Ya, ya, Tuhan memberkati, setia terus ikut Tuhan Yesus. Ya,
Wilujeng, Tuhan berkati. Teruskan. Ya. Selanjutnya dari seorang oma berusia 61 tahun menikah. Shalom Pak Eras. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Eras yang telah menyampaikan dan berbagi begitu banyak kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan peragakan. Saya merenungkan tentang menyelamatkan jiwa-jiwa. Pak Eras, begitu banyak firman kebenaran yang murni yang sudah saya dengar dari Pak Eras. Setiap pagi saya dan suami mengikuti doa pagi dan hampir setiap sore saya mengikuti kegiatan GSKI lewat online, live atau susulan. Saya juga kadang-kadang membagikan firman kebenaran yang Bapak sampaikan kepada keluarga. Namun saya sadar bahwa saya masih memiliki banyak kekurangan. Waktu saya juga masih belum sepenuhnya saya persembahkan untuk Tuhan. Saya bisa melihat dan merasakan bahwa matikan daging sebelum mati itu benar-benar mustahil. Namun saya tetap ingin terus berada dalam Tuhan. Pak Eras, saya memiliki 2 anak. Jika saudara-saudara mengatakan bahwa anak-anak saya baik-baik, tetapi saya khawatir melihat cara mereka menghabiskan waktu yang menurut saya masih terlalu duniawi. Pak Eras, apakah anak-anak saya dapat menjadi anggota masyarakat surga? Jika iya, berarti semua orang yang sudah mendengar suara kebenaran dapat menjadi teladan bagi sesama dan menjadi anggota masyarakat surga. Apakah ini juga termasuk dalam memenangkan jiwa-jiwa? Mohon penjelasannya. Saya merasa bahwa Pak Eras adalah pahlawan Tuhan yang sedang melindungi sesama dan melawan Lucifer serta antek-anteknya. Mereka yang memfitnah Pak Eras seolah-olah dipakai oleh iblis, seperti orang buta yang menggandeng orang buta. Akhirnya semuanya jatuh. Yang pasti Pak Eras sudah menang karena ada di dalam Bapa Elohim Yahweh. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Oke, Oma anak-anaknya pasti sudah dewasa ya. Ya, Udah Oma ini, udah ya, punya anak. 61 usia. Ini ratapan Ya. orang tua. Dan ratapan ini satu dari sekian banyak yang saya dengar untuk anak-anak. Dulu kita tidak sempat mengentaskan mereka. Tetapi selama kita masih punya jantung yang berdetak, kita masih punya kesempatan mengentaskan mereka. Jadi, tetaplah mencari Tuhan. Jadilah kekasih Tuhan. Untuk itu hidup suci jangan terikat kesenangan dunia, memiliki intimasi, keintiman dengan Tuhan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Sampai Tuhan melihat cintamu yang murni dan menjadi kekasih Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kekasihnya terlukai. Kalau Anda terlukai melihat anak, menantu, cucu masuk neraka, Tuhan akan menghindarkan itu. Maka saya sering mengatakan lawan si kesulitan dengan kekudusan. Menjadi orang kudus, kekasih Tuhan, Tuhan memberi pembelaan khusus. Bu, selamat berjuang. Tuhan berkati. Mantap. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 35 tahun. Ya. Shalom Pak Eras, saya penasaran dengan orang yang disebut indigo atau bisa melihat roh. Apakah kemampuan indigo itu karunia dari Tuhan atau kutuk dari iblis? Jika memang benar seorang indigo bisa melihat roh, apakah mereka bisa melihat roh Tuhan atau roh kudus atau malaikat Tuhan yang hadir di tengah-tengah orang percaya? Karena hampir tidak ada kesaksian seorang indigo yang menceritakan tentang roh Tuhan. Selalu tentang roh setan, roh leluhur, dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya Pak. Tuhan berkati terus pelayanan Truth ID. Dalam pelayanan saya selama ini, yang saya doakan termasuk minggu lalu, ya katanya bisa melihat roh-roh jahat, indigo ya. Tapi juga tidak cerita melihat roh Tuhan atau tidak roh Tuhan memang nggak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa dilihat. Ya, Allah maksudnya ya. Tetapi malaikat Tuhan bisa dilihat. Tetapi orang-orang indigo, saya belum ketemu orang indigo yang artinya dari Tuhan gitu. Saya belum. Rata-rata saya mendoakan mereka menutup mata, telinga mereka untuk tidak melihat apa yang tidak perlu dilihat, mendengar apa yang tidak perlu didengar. Dan kesaksian ini sudah saya katakan bisa lumayan banyak ya. Dia lihat, nanti dengar suara, saya tutup dalam nama Yesus. Nah, tetapi dalam pelepasan ya, saya sering ya menyaksikan setan-setan melihat
takut melihat sesuatu di belakang saya. Saya tanya, kamu lihat apa? Ada malaikat besar. Terus saya minta malaikat Tuhan banyak. Saya tanya, kamu lihat apa di sekitar sini? Banyak malaikat. Ya, saya pernah mendoakan ya di rumah sakit, kamarnya kebetulan tidak jauh dari kamar mayat, iya, kan jadi itu agak berdamping, agak dekat berdampingan. Waduh, itu sekitar jam 9 ke atas, saya jam 10. Saya suruh orang yang mengantar saya, Pak Agustinus Sugeng. Tunggu ya, mungkin 10 menit saya balik. Saya lari. Kamu juga ikut ya? Udah gitu Pak Sugeng nunggu, saya masuk tuh lama ya. 1 jam kali ya. Ya, ternyata pelepasan. Jadi saya tumpang tangan, infus loh, dia ngamuk. Waduh, ini kalau kecabut kan repot, dan malam mau tuh udah jam 9 kan ya. Ya, dalam nama Yesus, diam, saya suruh gitu. Terus saya merasa di situ kuasa gelapnya banyak. Jadi saya minta malaikat Tuhan yang banyak turun. Ngeri juga saya. Harus dijagain. Yang lebih mengerikan, waktu saya pelepasan, anaknya laki-laki itu pelepasan. Jadi muntah-muntah. Jadi ini saya lepaskan, anaknya laki-laki juga muntah-muntah. Wow. Tapi malaikat-malaikat itu hadir ya. Itu kuasa gelap bisa lihat, takut. Jadi kan pasti banyak setan deh saya kira di situ. Tapi saya datang, saya minta malaikat. Nah, setan bisa melihat malaikat. Ya. Jadi indigo saya belum pernah lihat ya. Dia lebih banyak melihat setan daripada malaikat. Kalau ada ya saya belum pernah ketemu ya, atau saya pernah ketemu tapi saya lupa. Jadi kira-kira itu jawaban saya, begitu yang diharapkan ya. Ya, tapi kalau ada yang bisa melihat-lihat, masih enggak usah ngelihat, didoakan saja. Ya, orang tua yang membawa anaknya bisa bermain-main, ngobrol sendiri dengan temannya, waktu dibawa pergi, ya pergi mamanya mau jalan kemana, dia pakai dada pergi dulu. Wah, orang tuanya bingung. Nah, kita doakan juga. Tuhan bisa tutup mata telinganya. Putuskan dengan ikatan roh leluhur dalam nama Yesus Kristus. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria 26 tahun single. Shalom Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa maksud dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14? Apa itu ya? Ya, saya bacakan ya Pak. Dibacakan dulu. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini tidak boleh diartikan secara lahiriah atau secara literal. Literal itu artinya sesuai dengan bunyi, makna bunyinya. Oke. Nggak boleh. Karena memang kondisi zaman itu ada orang-orang yang membuat komunitas sendiri. Ini bisa dikaitkan dengan kalau kamu bisa mengasihi orang yang bisa mengasihi kamu, apa lebihnya? Kalau kau bisa memberikan salam kepada orang yang memberikan salam kamu, apa lebihnya? Ayat ini hendak mengajarkan kita agar kita memperhatikan mereka yang terbuang itu. Jangan salah literal, nanti kita bikin acara terus tetangga nggak diundang, temen. Kenapa nggak diundang? Karena kamu kaya. Kok kamu ada pesta nggak ngundang saya, kata teman. Enggak, karena kamu kaya. Firman Tuhan mengatakan jangan undang orang kaya. Bukan itu maksudnya. Tidak boleh dipahami secara literal. Tetapi maksudnya adalah berilah perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu. Beri kesempatan mereka menikmati rotimu. Itulah ya. Oke, teruskan.
Yang kedua, sejak saya mulai terpapar ajaran Bapak rohaniku, kadang-kadang saya sering berbicara sendiri. Adapun yang keluar dari mulutku adalah kalimat, aku ingin menjadi serupa dengan Yesus dan ingin melakukan kehendak Bapa. Terima kasih untuk semua peristiwa yang ada, yang dimana lewat peristiwa itu engkau pakai untuk menggarap diriku. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang serupa seperti di atas. Dan yang paling membuat saya heran, sewaktu mengucapkan kalimat-kalimat itu, saya merasa seperti berdialog. Tapi tidak tahu berdialog dengan siapa, dan kadang saat sedang berdialog itu, saya sering mengeluarkan air mata seperti merasa gentar dan terharu. Mohon maaf Bapak rohaniku mungkin sulit untuk dipahami, tapi inilah yang saya alami. Saya potong. Ya. Saya pahami karena saya lakukan hal yang sama. Iya. Orang dekat yang sering mendengar kesaksian saya. Begitu bangun tidur, saya ngomong sendiri, Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan Engkau. Ya gitu kan? Ya, ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Di mobil, lihat langit. Rumahku di balik. Itu Ya. di balik biru langit. Gitu, ngomong sendiri. Saya membayangkan padang hijau. Terus saya berkata, betapa indahnya kalau aku melihat negeri Tuhanku. Ya masing isinya beda. Saya memahami apa yang kau katakan, bro. Ya, umur 26 tahun ya. Lebih seumur dengan anak saya yang kedua ya. Lebih tua sedikit anak saya. Oke, teruskan. Saya senang sekali membaca ini. Membahagiakan ini. Terus, Yang berikutnya apakah ini normal? ya, apakah ini normal atau ada yang tidak beres dengan saya? Sudah Ya, ditanggapi Bapak tadi. Ya, sekian dan terima kasih. Oke. Mohon maaf pertanyaannya agak panjang oke. Bapak Rohani. Nggak apa-apa. Ya, ini selanjutnya ada penguatan dari beliau sebetulnya. Akhir-akhir ini, Iya, akhir-akhir ini memang banyak yang mencela, membuli dan bahkan memfitnah Bapak rohaniku hanya karena alasan perbedaan pendapat terkait dengan seminar logos semata. Tetap kuat Bapak rohaniku, tindakan dan cara Bapak menghadapi serangan-serangan dari luar merupakan teladan bagi kami saat kami menghadapi musuh. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang ajaran yang Bapak rohaniku ajarkan, kami berdiri di belakang mendukung dan kami bersama dengan Bapak rohaniku. Tetap kuat, semangat, dan terus beritakan suara kebenaran yang mengubahkan dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Salam LB3 dari anak rohanimu di Palu. Terima kasih Tuhan Yesus. keren ini. Kita terharu juga. Saya sudah berapa kali ketemu dengan pria semacam ini. Atau mungkin dia yang memiliki jangkauan berpikir sudah begitu rohani. Dengan usia ini hebat loh. Dan tidak bisa dibantah bahwa apa yang diajarkan di Truth ID itu mengubah orang. Ya, jadi kalau orang mesti membuli atau tidak mengakui, ya nggak apa-apa. Kita diam, tidak bereaksi. Ya, udah nggak usah bereaksi kalau orang membuli kita. Ya, maju terus. Ketemu saya di LB3. Kalau ke Jakarta, mampir ke Mall Arta Gading, lantai 5. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 38 tahun, belum menikah. Shalom Pak Eras yang saya hormati dalam Tuhan. Pengajaran dari Pak Eras telah benar-benar mengubah pandangan saya dan membuat saya mulai memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak selalu indah, bahkan bisa menjadi tragis. Apa yang saya harapkan dalam hidup ini? Sebelumnya saya merasa hidup saya tidak memiliki arah atau tujuan yang abadi. Namun semenjak mendengar pengajaran dari Pak Eras, saya memiliki tujuan yang jelas, yaitu suatu hari dapat pulang ke rumah Bapak. Ya kan, ada perubahan paradigma. Terus. Sekarang saya memiliki beberapa masalah yang ingin saya tanyakan. Saya belum berhasil mendapatkan pekerjaan, saya tidak memiliki ijazah karena saya sempat mengalami masa sekolah yang sulit akibat latar belakang keluarga yang bermasalah. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah kesehatan, termasuk gangguan kejiwaan dan penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup. Pertanyaan saya adalah, apakah bekerja di luar negeri di tempat perjudian adalah pilihan yang boleh saya pertimbangkan? Saya pernah bekerja sama dengan seorang di toko, tetapi saya merasa bahwa saya dimanfaatkan untuk bekerja tanpa mendapatkan komisi yang seharusnya saya terima. Hal ini menyebabkan saya mengalami tekanan batin yang sangat berat dan akhirnya saya harus berhenti dari pekerjaan tersebut. Saat ini saya menganggur dan baru-baru ini saya mencoba bekerja di sebuah perusahaan yang menggunakan komputer, tetapi saya merasa kesulitan dan bos saya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama kita secara baik-baik. Saya merasa tidak berguna dan merasa bodoh. Saya merasa bingung tentang apa yang seharusnya saya lakukan dan mengapa nasib saya seperti ini.
Saya hidup dalam ketakutan dan kecemasan, dan terkadang saya bahkan memikirkan untuk mengakhiri hidup karena tingkat stres yang saya alami. Selain itu, saya juga memiliki masalah kesehatan yang membuat saya kesulitan untuk mengakses pengobatan karena keterbatasan biaya. Hidup saya sangat rumit dan penuh dengan berbagai masalah. Saya hanya bisa berserah kepada Tuhan dalam keadaan ini. Apa saran dan nasihat dari Pak Eras mengenai situasi saya? Saya merasa takut untuk meminjam pinjaman online, tetapi saya hampir tidak memiliki uang sama sekali. Saya tahu Pak Eras telah memberi saran untuk tidak menggunakan pinjaman online. Maafkan pesan ini yang terasa panjang dan tidak berarti. Saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang bodoh, jelek, dan miskin, dan dalam dunia ini orang seperti saya seringkali tidak dihargai atau dianggap. Terima kasih atas pelayanan Pak Eras dalam membimbing jiwa-jiwa yang hampir tersesat dan membawa kami ke dalam kebenaran yang sejati. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan Pak Eras sungguh berarti bagi kami dan saya masih bertahan karena khotbah-khotbah Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anda tidak cukup saya nasihati, tapi hari ini juga harus dihubungi. Ya, kalau saya nasihati belumlah menolong Anda. Tapi ada konselor yang mendampingi Anda, dan Anda tidak sendiri karena Anda masih punya keluarga, Abam. Abam ini keluarga Anda. Ya, kami bersamamu melewati hari-hari yang sulit, dan saya bukan asal ngomong. Percaya Tuhan akan beri jalan untuk pekerjaan. Ya, kalaupun bukan bekerja tapi wira swasta. Mau jual makanan atau apa, pasti bisa. Dan kamu jangan sekali-kali berpikir bahwa kamu tidak berharga karena tidak menikah ya. Belum menikah, lalu kamu juga tidak berpendidikan tinggi ya. Tolong ini prioritas. Karena saya beberapa hari ini kurang sehat, jadi tapping ini agak lambat kan. Harus ini emergency, SOS untuk wanita ini. Ya, oke. Tenang. Tuhan menyayangi Anda, bukan asal ngomong nih. Benar Tuhan menyayangi Anda dan kami buktikan kami juga bisa menjadi tangan Tuhan untuk menyayangimu. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang pria 55 tahun menikah dari Sentul. Dear Pak Eras, saya membaca atau melihat atau mengikuti beberapa ulasan keberatan atas pengajaran Bapak tentang logos dan kenosis. Saya lihat ada beberapa poin. Tapi bagusnya ini sarannya tim atau mahasiswa Bapak yang coba mensummary dari keberatan yang diutarakan di sosmed. Bagus juga apabila dibahas satu persatu. Banyak orang awam yang terjebak hal ini karena sebenarnya mereka malas untuk belajar dan terjebak short video yang dieksploitasi. Seperti kalau saya bilang burung unta bukan unggas. Dipotong di sini padahal saya bilang ayam bukan unggas yang bisa terbang. Hal-hal lain yang saya pelajari jadi kontroversi seperti yang pertama 3 pribadi Trinity yang terpisah, no objection. Bapa lebih besar, sebagian besar, no problem. Yesus ada sejak penciptaan, ini pendapat umum. Yesus manusia biasa, banyak keberatan karena proses kelahirannya. Sudah di firman atau di profesi dinubuatkan. Dinamakan khusus Yesus, lalu Raja-Raja Majus datang menyembah, perlindungan dan karya atau kuasa Tuhan di dalam Yesus selama di bumi dan sebagainya. Tidak ada manusia seperti Yesus. Lalu poin berikutnya penciptaan di Genesis di kitab Kejadian, Tuhan plural. Siapa saja mereka. Terus Plural. Bentuk jamak ya Pak. Oke. Monoteisme Elohim Yahweh diterima, tidak ada kontroversi. Yesus itu firman. Nah, ini yang banyak kontroversi. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini menopang Yesus ada sebagai Alfa dan Omega. The first and the last. Dia bersama Allah Bapa sejak semula. Mungkin ini hanya analisa saya saja. Mohon kiranya tim mahasiswa Bapak pelajari. Bagus juga sebagai pembelajaran dan melatih mereka untuk menganalisa hal ini. Oh ya Pak Eras, nggak usah pusingin atau singgung orang-orang yang nggak santun dalam mengkritik. Anggap saja brainstorming. Maju terus dengan ajaran Bapak, dengan membahas keberatan-keberatan yang dilempar di sosial media dalam format ajaran menyeluruh, bukan penimpalan satu persatu sanggahan mereka. Hormat saya, Tuhan berkati Pak Eras beserta tim, keluarga besar, dan segenap murid-murid dalam naungan GSKI Rehoboth. You are smart, Mr. Adi Cahyono. Ya. Adi Cahyono Ya, 55 ya. ya, 55 years old. Pak Adi, terima kasih masukannya. Anda cerdas. Dan saya akan memperhatikan ini.
PR saya masih banyak, Pak. Banyak sekali. Ini udah episode keberapa? 30 apa? Oh iya, 34. 34 ya. Udah Logos ke 34. Wah, itu nanti bisa di atas 50. Banyak sekali yang harus dibahas. Tapi nanti kita akan perhatikan, dan ini masukan yang bagus. Mahasiswa diminta untuk tim di summary atau didiskusikan yang pinter-pinter itu. Bagus loh. Bagus, ini ide yang bagus nih Pak Adi ini. Terima kasih Pak Adi, dan Anda tulus nih mengucapkan untuk tetap maju, anggaplah itu brainstorming, dan Anda cerdas, Anda juga orang berpendidikan ya, bisa membuat summary karena Anda teliti, ya, puji Tuhan. Terus saya mengingatkan sekaligus, ini sudah kita rencanakan, belum kita lakukan Pak Yehuda. Menjawab semua pertanyaan dari WhatsApp dan email. Kenapa saya tunda? Karena saya harus kasih dulu dasarnya. Kalau enggak nanti saya nggak bisa. Oh ini sudah nanti di nomor sekian. Oh ini sudah. Kalau ini ini belum, nanti saya sampaikan gitu. Jadi jangan kita pikir kita mengingkari janji. Nah itu maksudnya. Nanti kita selesaikan. Terima kasih sekali Pak Adi. Tuhan berkati. Salam buat ibu dan keluarga. Terus. Selanjutnya dari seorang wanita 64 tahun dari Ambon. Shalom Pak Eras. Saya dan suami kami setiap hari mengikuti semua pengajaran Bapak termasuk seminar Logos. Kami sangat bersyukur karena memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran ini. Bapak sering mengatakan bahwa jika kita hidup dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran, anak cucu kita akan berada dalam perlindungan Tuhan. Saya selalu merasa sedih karena anak pertama kami hingga saat ini belum bertobat. Dan kami juga merasa terbebani dengan keluarga kami yang belum bertobat. Ada seorang pendeta di tempat kami yang berpendapat bahwa orang percaya tidak seharusnya dihakimi oleh dunia. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Oh iya, kami sangat sedih mendengar orang-orang yang menghujat Bapak. Kami berdoa agar Bapak dan semua pelayan GSKI tetap kuat dan diberi umur panjang agar bisa menyelamatkan banyak jiwa. Saya baru saja melihat seorang gembala yang sangat mengasihi jemaat seperti Bapak. Terima kasih. Maaf. Wow, keren. Anda punya beban untuk anak ya, dan keluarga yang belum bertobat ya. Kita sedang ada dalam pergumulan yang sama. Artinya kalau keluarga saya semua sudah melayani, tapi banyak keluarga-keluarga jemaat yang itu juga tidak boleh saya pandang orang lain. Yang juga saya pikirkan bagaimana menyelamatkan mereka. Kita berjuang bersama. Untuk Anda, saya harus memberitahu, hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kesucian ya. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kesucian, lalu memiliki hubungan dengan Tuhan yang indah, jangan terikat percintaan dunia. Jika kita jadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan mengizinkan kita terlukai. Dan yang paling melukai kita kalau anggota keluarga yang kita cintai masuk neraka. Tuhan akan menghindarkannya. Lawan keadaan dengan kesucian. Aduh, saya merasa bahwa Anda ini orang yang diberkati Tuhan karena Anda sudah banyak belajar tentang Tuhan. Dan Tuhan memberikan Anda beban, Bu. Ya, Ibu seumur saya. Ibu, yuk kita berjuang. Ini masih belum selesai. Ini sebuah pergumulan yang belum selesai. Tuhan pasti tolong kita. Ya, selamat berjuang. Menjadi berkat di sisa umur hidup Ibu. Saya ingatkan Simpson. Saya ingatkan tentang Simpson. Yang di sisa umurnya dia berkata, biar aku mati tetapi aku bisa berjasa. Gitu ya. Membunuh musuh-musuhnya. Ya, sebelum kita mati, maksimalkan, matikan daging. Dan menyelamatkan jiwa-jiwa, ya, merebut dari tangan kuasa gelap. Teruskan. Baik Pak, selanjutnya dari seorang pelajar berusia 19 tahun, Binjai, Sumatera Utara. Shalom Pak Erastus, terima kasih sebelumnya karena telah diberi ruang dan waktu untuk bercerita. Saya hanya ingin cerita dengan salah satu kejadian yang membuat saya sedikit kecewa. Dan di titik ini saya sudah berusia 19 tahun dan sedang merantau di Australia. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Hubungan saya dengan keluarga saya sangatlah dekat dan begitu baik, Pak. Sebelum saya merantau, saya selalu punya komunikasi dengan orang tua saya
khususnya dengan Papa. Kita selalu ngobrol tentang semua hal, misalkan tentang ayat Alkitab, karakter kita, dan juga mengoreksi satu sama lain. Dan juga sebelum saya merantau ke Australia, saya sudah berkeluarga di salah satu gereja di Sumatera Utara, dan ini mungkin bergereja ya Pak ya. Oke, Di salah teruslah. satu gereja di Sumatera Utara, dan Iya. puji Tuhannya, gembala di gereja saya mempercayakan saya untuk melayani di gereja tersebut selama 3 tahun lamanya sebagai worship leader, dan tidak sedikit juga banyak yang ngejat saya Pak. Tetapi tanggapan saya selalu tidak peduli apa yang disampaikan beberapa orang, malah saya ambil tanggapan tersebut dan saya terus belajar untuk kasih yang terbaik buat Tuhan, dan saya terus tanamkan pikiran saya bahwa saya tidak boleh sombong dan tidak boleh mengharapkan pujian dari banyak jemaat yang ada di gereja saya. Dan puji Tuhannya lagi, saya dan papa saya sangat senang kalau dikasih tanggung jawab lebih untuk melayani di gereja tersebut. Tetapi saya sangat kecewa karena apa yang orang tua saya jalankan dalam sebuah pelayanan tersebut malah memiliki impact yang sangat-sangat buruk dari beberapa jemaat, dan bahkan ketika papa saya diberi ilham dari Tuhan untuk membuat sebuah quote yang tujuannya hanya untuk mengoreksi satu sama lain dan menguatkan iman satu sama lain, malahan dikatakan dari salah satu jemaat bahwa quote yang orang tua saya buat sangatlah kontradiksi dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sebagai anak sulung, saya sangat marah, kecewa, bahkan satu hal yang sangat buat saya jengkel, mama saya sampai nangis bercerita tentang hal tersebut dalam video call. Saya dulunya memanglah anak durhaka Pak, selalu membuat mama saya nangis dan selalu memaki orang tua saya dengan kata-kata kasar yang sangat tidak layak. Tapi saya sudah berjanji dan minta maaf dan juga melepaskan intimidasi dosa tersebut. Tapi malah orang lain yang membuat orang tua saya nangis di depan saya. Jujur, saya sangat ingin mengikuti kedagingan saya untuk menelpon satu persatu dari beberapa orang tersebut. Tapi saya mengingat terus untuk selalu menjaga image keluarga saya. Dan dari kejadian ini saya di Sydney jadi semakin detail dan juga bimbang untuk masuk dan berkomitmen di salah satu gereja. Saya harap Pak Erastus mungkin kedepannya memiliki rencana dan diizinkan Tuhan untuk membuat komunitas Bapak di tempat ini. Mantap. Dan pertanyaan saya, mungkin ini akan sangat tidak mudah untuk menghilangkan rasa kecewa saya terhadap beberapa keluarga saya yang ada di gereja tersebut. Karena salah satu yang membuat saya sangatlah marah, mama saya sampai nangis menceritakan hal tersebut. Saya sangat sayang orang tua saya Pak Eras. Dan saya paling tidak bisa kalau saya melihat orang tua saya diolok-olok. 1 minggu setelah kejadian tersebut berlalu, saya masih sangat sulit untuk melupakan. Karena sudah terlalu kecewa dengan apa yang papa saya alami. Terkesan sangatlah tidak ada gunanya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Erastus karena platform yang ada di Truth ID selalu memberikan saya kekuatan. Dan saya juga berterima kasih karena Bapak juga selalu memiliki waktu dan dengan senang hati untuk membantu orang-orang yang membutuhkan jawaban dari firman Tuhan yang disampaikan. Sekian Pak Erastus, pertanyaan saya. Ini mesti dihubungi nak. Minta nanti kok Epen hubungi dia. Bagaimana membuat komunitas di Sydney. Ya, ini penting. Baik, kami akan membuat komunitas di Sydney melalui kamu nak. Kamu jadi anak kami, keluarga kami. Di Sydney kami sekarang belum punya. Dulu Citygate, tapi sekarang Citygate sudah tidak bergabung lagi dengan GSKI. Ya, secara organisasi mungkin. Tapi sebagian dari Citygate mungkin masih memiliki hubungan baik dengan kami. Tetapi secara organisasi tidak dibawa GSKI. Ya. Begitu. Tapi kalau Anda membuat komunitas ini, kita bikin di sana. Ya. Komunitas di bawah Truth ID, di mana kebenaran-kebenaran Truth ID yang bisa diajarkan di Citygate. Di Sydney. Ya. Ya. Saya harap suatu hari Citygate masih bisa bergabung dengan kami. Karena dulu kalau anak-anak jemaat pergi ke Australia, saya arahkan ke Citygate. Ya. Betul ya? Betul. Karena sekarang sudah tidak bergabung, saya khawatir apakah pengajarannya masih sesuai dengan kebenaran yang saya sampaikan atau beda. Tapi sekali lagi bagaimanapun Citygate tetap menjadi sahabat, saudara. Dan Anda kalau ada pelayanan atau bergereja di Citygate tetap di situ, enggak masalah. Ya. Oke, tapi untuk pemuda ini saya anjurkan membuat komunitas. Terakhir yuk kita lihat itu dari perempuan ini. Iya.
dari seorang perempuan, seorang wanita 36 tahun menikah di Kota Lampung. Shalom Pak, saya mau bertanya. Suami saya selingkuh dengan adik kandung saya. Wow. Apa yang harus saya lakukan? Terus saya harus bersikap bagaimana dengan adik saya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ditegor suami, jangan lakukan lagi. Tegor adik, jangan lakukan lagi. Ampuni dan menatap hari esok dengan hidup baru. Ayo kita hidup suci, yuk kita menyongsong langit baru, bumi baru. Hidup ini sudah tragis. Sudah tragis, jangan dibuat meringis. Sudah tragis, jangan nambahin masalah. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang, episode 800. 7, Oh, 9, 9. maaf belum ya? Iya. Oh, episodenya akan datang 799. Top.